Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firjawan Linggarvianto dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan produk mengenai rancangan alat pendeteksi gempa menggunakan sensor getar. Nah, yang pertama itu ada abstrak. Wilayah Indonesia merupakan daerah rawan gempa dengan macam-macam gempa seperti gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Gempa tidak diprediksi kejadiannya. Hal tersebut menyebabkan gempa dapat terjadi secara tiba-tiba di daerah yang terkena dari dampak getaran gempa yang dirasakan. Banyak korban jiwa jika dapat menyelamatkan diri karena terjebak di suatu tempat atau minimnya pemberitahuan akan informasi gempa pada lokasi tersebut, di mana teknologi pendeteksi gempa masih menggunakan tenaga manusia atau tenaga konvensional sebagai operator. Hal yang penting dalam bencana gempa adalah kecepatan informasi yang diterima oleh masyarakat dari sistem pendeteksi gempa. Mengingat bencana gempa terjadi sangat cepat, dengan membuat prototipe alat pendeteksi gempa menggunakan sensor akselerometer MPU 6050. Sensor tersebut nantinya akan membaca tanah secara vertikal dan horizontal. Kemudian, alat yang memberikan pemberitahuan atau notifikasi kepada masyarakat apabila terjadi gempa. Alat pendeteksi ini terdiri dari berbagai komponen, yaitu Arduino Nano sebagai microcontroller, sensor akselerometer MPU 6050, LCD 16x2 sebagai display pembacaan, dan relay sebagai indikasi output skala intensitas gempa. Arduino Nano nantinya akan digunakan sebagai pengelola data yang dihasilkan sebagai pembaca sensor akselerometer MPU 6050. Kemudian hasil dari pembacaan sensor akselerometer akan diolah dengan menggunakan rumus untuk menghitung besaran nilai rata-rata percepatan tanah yang bisa dibaca oleh sensor akselerometer MPU 6050 dengan satuan percepatan tanah. Nah, kita masuk bagian satu itu pendahuluan. Pendahuluan itu ada latar belakang perkembangan teknologi semakin pesat, membuat banyak orang berkompetisi untuk mengembangkan teknologi yang berguna untuk kehidupan manusia saat ini yang akan mendatang. Berdasarkan jenis-jenis gempa dilihat dari prosesnya, gempa vulkanik, gempa tektonik, gempa buatan, dan gempa runtuhan. Semua jenis gempa tersebut menimbulkan getaran dapat dirasakan manusia. Bencana gempa bumi tidak dapat diramalkan waktu kejadiannya. Hal ini disebabkan gempa dapat terjadi secara tiba-tiba pada zona gempa bumi. Banyak korban jiwa yang tidak bisa menyelamatkan diri karena terjebak di satu tempat minimnya sarana pemberitahuan akan informasi. Datangnya gempa di Indonesia merupakan dengan beragam pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Teknologi pendeteksi gempa yang ada di Indonesia masih mengandalkan tenaga manusia sebagai operator dan ditemukan berbagai kendala dalam pengumpulan data dari gempa yang terjadi. Hal yang penting untuk dikembangkan adalah kecepatan mengirim informasi sistem pendeteksi gempa. Dengan adanya proyek ini diharapkan dapat warga sekitar wilayah bencana dapat mengevakuasi
Dalam sistem pemantauan gempa bumi diperlukan sensor yang tidak memiliki respon yang cepat serta memiliki kemudahan dalam proses instalisasi. Sensor getar ini merupakan elemen keunggulan di atas sebagai proses instalasi sensor mudah dapat diaplikasikan pada suatu tempat yang rawan akan gempa bumi. Nah, masuk yang kedua itu ada tinjauan pusaka. Yang tinjauan pusaka ini ada pengertian gempa bumi, penyebab terjadinya gempa bumi. Yang ketiga itu ada tipe gempa bumi. Yang keempat itu ada sensor. Termasuk di pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah pergerakan yang terjadi akibat adanya hempasan energi secara tiba-tiba yang terjadi pada permukaan tanah. Hal tersebut menyebabkan semua yang ada pada permukaan tanah menjadi bergerak secara tiba-tiba sebagai berikut bangunan, gedung, pohon, dan lainnya. Gempa bumi pada saat ini masih belum dapat diprediksi dengan berbagai macam teknologi yang ada. Namun, kekuatannya bisa diukur dengan menggunakan seismometer. Skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa saat ini adalah magnitude. Yang paling sering terjadi adalah magnitude lokal. Energi yang dihasilkan dipancarkan ke segala arah merupakan gelombang gempa bumi sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Yang kita masuk kedua itu ada penyebab terjadinya gempa bumi. Pelepasan energi secara tiba-tiba di atas permukaan tanah adalah penyebab terjadinya gempa bumi. Pergerakan lempengan bumi yang dihasilkan sebuah tekanan ini yang menyebabkan terjadinya pelepasan energi secara tiba-tiba, di mana semakin tinggi dan besar tekanan tersebut sehingga tidak dapat ditahan oleh pinggiran lempeng, maka itu terjadilah gempa bumi. Gempa bumi juga dapat disebabkan oleh aktivitas gunung berapi yang meletus sehingga terjadilah gempa bumi. Masuk yang ketiga itu ada tipe gempa bumi. Tipe gempa bumi itu ada dua, yaitu vulkanik dan tektonik. Gempa vulkanik merupakan jenis gempa yang disebabkan oleh aktivitas magma yang ada di perut bumi. Biasanya sebelum gunung berapi meletus, terdapat getaran gempa yang dirasakan di sekitaran kawasan gunung berapi. Getaran tersebut yang dimaksud dengan gempa vulkanik, sedangkan gempa tektonik adalah pergeseran pada lapisan lempeng baik di permukaan atau di dalam perut bumi. Yang keempat itu masuk ke sensor. Sensor itu merupakan transducer yang berfungsi untuk mengolah variasi dari suatu nilai berupa cahaya, gerak atau panas, terjadi tegangan, serta arus listrik. Transducer sendiri memiliki arti, yaitu mengubah. Bentuk perubahan yang dimaksud adalah kemampuan untuk mengubah suatu energi dalam bentuk energi lain. Energi yang diolah bertujuan untuk menunjang daripada kinerja piranti yang menggunakan sensor itu sendiri. Sensor sendiri digunakan dalam proses pendeteksi untuk proses pengukuran sensor yang digunakan oleh sensor getar 81S. Nah, kita masuk yang ketiga itu ada perancangan sistem. Yang pertama itu ada desain sistem. Berikut adalah desain sistem yang dirancang dengan alat. Yang pertama itu ada getaran, sensor getar 8015
dan sensor akselerometer. Terus ada acro microcontroller, LCD, indikator, buzzer. Yang kedua itu ada desain alat. Desain alat adalah desain suatu alat yang sesuai rancangan dan yang dimana ada langkah-langkah dalam proses dari pengolahan data dari hasil pembacaan sensor akselerometer. Desain ini digunakan untuk mendefinisi cara kerja sistem alat secara singkat dan umum. Yang ketiga itu ada perancangan perangkat keras. Untuk mengimplementasi sistem pendeteksi getar ini, maka dirancang suatu sistem perangkat keras. Perancangan ditunjukkan pada gambar bawah ini. Nah, kita masuk yang keempat itu ada spesifikasi komponen. Yang berikut adalah spesifikasi mengenai komponen yang digunakan pada rancang bangunan sistem pemotong otomatis. Pemotongan otomatis yang di sini ada nomor 1 itu ada ADXL 335 akselerometer. Spesifikasinya tegangan 1,8 volt sampai 3,6 volt berjumlah 1. Sensor getar 81S. Spesifikasi yaitu DC 5 volt, chipsnya 1M393 81S. Yang ketiga itu ada Arduino Uno, operating voltage 5 volt, Atmega 328, clock speed 16 MHz berjumlah 1. Buzzernya itu 1, LCD-nya itu 1. Kita masuk yang keempat. Yang keempat itu ada hasil pengujian dan analisis. Pengujian sensor getar. Berdasarkan pengujian sensor yang telah digunakan pada pengujian beban jatuh 100 gram dengan ketinggian jatuh beban 10 cm, hasilnya berupa semakin tinggi beban yang diberikan dan semakin tinggi jatuh bebannya, makin besar pula hasil dari pembacaan getar 81S. Berikut adalah gambar dari pengujian tersebut. Di sini ada sensor atau jarak alat. Nilai jarak yang akan ditampilkan pada sensor serial monitor Arduino. Nah, jarak yang untuk diukur dengan penggaris. Ini penggaris. Dalam pengujian, benda akan diubah-ubah jaraknya terhadap sensor. Ini benda dengan bidang tidak datar. Yang kedua itu ada pengujian alat keseluruhan. Pengujian alat pemrograman secara keseluruhan dilakukan untuk melihat apakah alat sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Alat ini dirancang dengan efektivitas penggunaan yang mudah dan praktis. Alat secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar 4. Alat uji ada power bank, LCD 16x2, Arduino Uno, sensor getar 81S, kabel jumper, buzzer, dan sensor akselerometer ADXL 335. Masuk ke cara pengujian. Sistem yang diuji kali ini dilakukan dengan menabrakkan beban sebesar 1 km sebesar 1 kilogram 3 kg dengan ke dalam sebuah box dengan ukuran 30 x 30 cm dengan jarak beban yang ditabrakkan ke box kayu dengan jarak sebesar 0 cm sampai
15 cm dan 25 cm. Dapat dilihat hasilnya apakah buzzer dan tampilan LCD dari pembacaan terhadap skala MMI. Hasil dari pengujian sensor gabungan dapat dilihat pada tabel 4 atau 15 sampai dan dapat dibandingkan dengan tabel 14-20 untuk pembacaan skala MMI. Nantinya perbandingan skala MMI yang dibaca oleh sensor getar akan dibandingkan dengan dan digabungkan pembacaan pada skala Richter yang dibaca oleh sensor akselerometer ADXL 335. Nah, masuk yang kelima ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu sistem pendeteksi gempa dapat berjalan sesuai dengan fungsi dengan penggunaan serta perancangan sistem dapat memberikan peringatan dini ketika gempa berlangsung. Yang kedua itu akurasi dengan pengujian sensor 81S sudah sangat baik, terbukti dengan hasil akurat di atas 90% serta nilai error yang sangat kecil. Yang ketiga itu nilai yang terdapat pada sensor akselerometer merupakan skala XR dapat menjadi acuan dari sensor getar 81S untuk menentukan besar gempa dengan pembacaan skala MMI. Yang kelima itu ada saran. Berdasarkan pengujian dan analisa yang telah dilakukan, maka ada saran yang dapat diberikan secara antara lain. Sebaiknya sensor getar memakai jenis sensor yang lain untuk mendapatkan nilai yang lebih akurat. Sebaiknya sensor getar merupakan rekayasa mekanik agar getaran dari sumber getaran terasa ke dalam pembacaan nilai sensor yang akurat. Yang kedua itu sebaiknya untuk mencari hasil besaran dari skala Richter atau MMI yang berasal dari pembacaan grafik sensor seismometer dari BMKG. Untuk mendapatkan hasil yang akurat dalam penentuan besar dari gempa dan letak terjadinya gempa, disarankan jumlah percobaan lebih dari 1 buah not. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.